Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Natasha Ayu dan video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Komunikasi Massa. Apa kabar teman-teman semua? Karena sekarang kita dalam suasana Ramadan, saya harap kita semua dapat menjalankan puasa kita dengan lancar, begitu juga dengan ibadah kita, juga rezeki kita. Juga saya harap kita semua, juga keluarga-keluarga kita dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, bumi kita sekarang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan kita sebagai manusia juga diberi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya virus corona yang sekarang telah beredar saat ini. Adanya fenomena COVID-19 ini juga mengantarkan kita dalam beberapa perubahan. Contohnya saja kita sebagai pelajar, penyelenggaraan proses belajar mengajar kini dialihkan menjadi pembelajaran tidak langsung yang berbasis online. Pelaksanaan ibadah juga sekarang disarankan untuk dilaksanakan di rumah. Serta para pekerja yang mengalami beberapa perubahan dalam SOP atau pelaksanaan tata cara pekerjaan mereka. Di video ini saya akan menampilkan wawancara dengan seorang di suatu perusahaan terkait perubahan ini. Juga saya akan menganalisa kebijakan perusahaan yang dibuat karena adanya virus corona ini. Untuk itu, saya akan menampilkan wawancara yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Kalau kami di kantor pelabuhan, bidang jasa kami bongkar muat. Kalau karyawan tetap kami di Pekanbaru ini ada 5. Tapi kalau yang anggota yang bongkar muatnya di Pekanbaru ini ada sekitar 120. Perubahan peraturan kalau kami yang jelas kalau ada yang membutuhkan tenaga kerja anggota kami bekerja anggota, tapi kalau peraturan ya itu paling jam kerjanya kan, terus setiap yang ada kegiatan bongkar muat dibuatlah surat tugasnya. Semuanya tidak, cuma kalau ada kegiatan di luar jam-jam yang ditentukan, barulah kita surat tugasnya kita buat. Nah, itu tadi wawancara yang saya lakukan. Kali ini saya akan menganalisa terkait wawancara tersebut. Yang pertama yang saya analisa ialah komunikasi yang digunakan dalam penyebar luasan peraturan baru yang ada. Sebelumnya saya juga telah bertanya dan disimpulkan bahwa penyebarannya dilakukan melalui pengedaran surat tugas kepada setiap anggota perusahaan yang ada. Dan sebelumnya saya juga sempat bertanya kepada teman saya yang bekerja di sebuah apotek dengan jumlah karyawan apotek yang seluruhnya berkisaran sekitar 40 orang. Komunikasi dalam penyebar luasan peraturannya dilakukan secara personal. Dari dua contoh ini dapat disimpulkan juga bahwa banyaknya anggota mempengaruhi cara komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan sebuah berita. Perusahaan angkut barang yang karyawannya berjumlah kurang lebih 120 orang sangat tidak memungkinkan untuk menyebarluaskan peraturan baru secara personal. Dengan pengedaran surat tugas, penyampaian pesan lebih efektif juga efisien. Sedangkan karyawan apotek yang hanya berjumlah sekitar 40 orang yang relatif lebih sedikit daripada perusahaan sebelumnya akan membuang banyak biaya dan tenaga apabila mereka melakukan penyebar luasan beritanya menggunakan edaran kertas. Untuk itu, komunikasi personal lebih cocok untuk penyebar luasan berita dengan anggota yang lebih sedikit. Analisa berikutnya adalah peraturan yang diberlakukan khusus selama corona ini. Perusahaan angkutan barang, saya rasa sama seperti perusahaan lainnya, seperti diwajibkannya memakai masker. Anggota juga mengalami pengurangan jam kerja, yang awalnya pekerjaan dimulai pada pukul 8 pagi hingga 5 sore, kini dikurangi 2 jam, sehingga sekarang masuk pukul 8 dan pulang pukul 3 sore. Dan saya juga sempat bertanya ulang via WhatsApp, apakah pengurangan jam kerja ini mempengaruhi gaji para anggota, dan ternyata itu tidak mempengaruhi sama sekali. Kemudian peraturan ini juga dikatakan dilaksanakan oleh seluruh perangkat yang ada di perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa memperdulikan jabatan yang ada di perusahaan.
Sekian video dari saya terkait kebijakan pimpinan perusahaan selama pandemi corona ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya harap apa yang saya katakan dan saya tampilkan di video ini dapat mengedukasi juga bermanfaat bagi orang banyak. Saya Tania Natasha Ayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.